tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. 29 detik, detik curiga nih. 29 menit lepas dari pukul 15, masih dari kawasan GSG Baru lantai 2, Kompleks Perkantoran Bukit Asam Tanjung ini. Masih dengan narasumber yang hebat, narasumber yang keren, narasumber yang insya Allah menjadi inspirasi bagi kita semuanya para kance yang saat ini sedang mendengarkan kita melalui Facebook. Jadi nanti gini Mas, kita live dulu di Facebook, kemudian besok baru kita tayangkan di YouTube. Nanti penggalan-penggalannya insya Allah ada di Instagram sama di TikTok. Main TikTok. Oh ada TikTok juga. Main TikTok. Main TikTok, joget pargo. Mengikuti perkembangan zaman. Main TikTok itu. Oke, nah Mas Nata, ini sekarang saya mau tanya, bagaimana antusias adik-adik kita yang sekarang maaf ngomong nih, generasinya sudah generasi magar nih. Benar. Malas gerak nih ya kan. Generasi mabar, main bareng, game segala macam. Gimana nih yang Mas Nata lihat adik-adik kita ini terhadap organisasi kepemudaan? Ya, kalau antusiasnya gimana sih sekarang? Kalau sebagian karena yang rata-rata yang udah tamat SMA, itu rata-rata mereka masih antusias berorganisasi. Organisasi ya. Ya, tapi kalau yang masih generasi main-main, ada juga sih yang main Mobile Legends segala macam. Ya termasuk kita juga sih main Free Fire. Main Free Fire, wah keren nih. Tingkat level berapa nih? Kita lah berapa kali turun grade. Jadi kawan-kawan pemuda juga saat ini banyak yang antusias dengan organisasi. Kenapa? Karena tergantung dengan pemahaman, dengan komunitas mereka berinteraksi. Ketika mereka berinteraksi misal di kampus atau di sekolah, satu kumpulan dengan kawan-kawan yang hobi berorganisasi, otomatis ketika purna dari sekolah, mereka akan mengikuti organisasi tersebut. Dan bisa jadi awalnya dia ikut suatu organisasi A, ketika selesai kuliah atau selesai sekolah dia bisa ikut organisasi B. Ya itu tidak masalah. Oke, sekarang saya mau tanya, jujur nih, keuntungan apa nih? Banyaklah ruginya. Belum selesai pertanyaannya. Banyak rugi. Aku yang nanya untung, kan nanya rugi. Oke. Sekarang keuntungan berorganisasi itu apa sih sekarang di mata Mas Atta? Ini nanti ruginya ruginya. Jadi keuntungan berorganisasi itu kalau menurut aku jujur siap. Sejujurnya. Sejujur-jujurnya. Ya sejujur-jujurnya kita bisa nambah wawasan. Wawasan ya? Nambah wawasan, nambah jaringan. Oke. Itu keuntungan berorganisasi. Kalau masalah rezeki itu mengikuti. Rezeki mengikuti. Karena itu alhamdulillah terbukti dengan kita dewe. Jadi ini flashback. Oke, boleh. Ini apa? No secret. No secret. Jadi waktu kuliah dulu di PGRI Palembang, jurusan sejarah. Siap. Ya, kalau kata Bung Karno itu sejarah membuat orang bijaksana. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalau jas hitam jahit di aming. Jahit di aming. Gitu. Jadi balik ke kuliah dulu. Dulu sempat ikut LK HMI. LK Lembaga Latihan Kadar. Oke, pengkadaran HMI. Oke, siap. Ikut pengkadaran HMI, kebetulan ada kakak juga dia ikut pengkadaran HMI juga. Kebetulan kuliah dulu, kita kos. Oke, Ya kita kos. Kalau kita kan seminggu sekali dikasih duit oleh orang tua. Untuk kiriman. 40.000, 50.000 satu minggu. Disitulah bercewean, disitulah makan, disitulah beli buku. Jadi dana pecewean tuh aduh. Disitulah kalau jodoh itu. Oke, siap. Jadi
Kita dapat duit kiriman waktu itu hari Senin. Senin. Tiap Senin pasti itu ya? Tiap Masuk Senin pasti karena wong tua itu belanja, bulanan. dia belanja pakaian. Oh, ke Palembang. Oh. Kebetulan wong tua jualan kalangan. Ah. Jualan kalangan, nguliah ke anak, Kalangan tigo-tigo. gonyo. Barengan dulu. Wah, ya alhamdulillah. Termasuk sukses wong tua Sukses. gitu. Iya, bangga perlu dicontoh tuh. Perlu dicontoh. Jadi sekalian belanja, sekalian kita Sekalian kirim duit. Kirim duit, oke. Jadi kita setiap Senin ke pasar 16. oh ketemuan di situ. Ketemuan di sana. Oh, transaksi ini. Ya, Transaksi. tapi itulah pas hari Sabtu, hari Minggu, Heeh. perut kita tadi lah kita tampil ke semen, lapar. Justru Sabtu tuh lah yang genting deh. Genting, lah Karena duit. jadwal percewean. Jadwal percewe. Jadi kalau hari Senin, hari Minggu, perut lagi kita tampil. Tampil, semen. oke. Nahan kelapa. Lapar tadi, oke. Malah pernah cerita waktu kuliah dulu. Ada sekarang jadi kepala desa di Desa Ulak Bandung. Nopian. Oh, Kades kita itu Kades kawan Ulak sekolah. Bandung kebetulan sekawanan kuliah mungkin kalau dia dengar bisa lah ketawa dia. Kayak kita kerlim GL. Jadi dengan Kades Ulak Bandung, Nopian, itu kan satu kosan. Sama, buntu kalau. Jadi ada dengan Mak Jai itu jualan nasi dekat kosan gitu. Kos di mana? Di Lorong Pajar. Daerah mana? Oh, Lorong Pacar ini. Bina Dharma Kampus A. Iya, oh oke siap. Nah, jadi dia jualan nasi tiap pagi. Nasinya itu sepiring tetap 1.000. 100.000. 500 tetap 1.000. Jadi kita berpikir. Jadi 1.000 dengan 500 sama baik. Apa baik? Beda dikitnya. Jadi kita berpikir, ayo beli 500. Jadi kesana lah itu. Beli. Mau 500. Kan dapat 2 piring. Udah piring. Itu bungkus sama pakai piring? Pakai piring. Pakai piring. Bawa Berarti piring. makan di situ. Oh, kita bawa piring dari kosan. dari kosan. Oke, siap. Jadi dia bawa piring kita beli 500. Ya kalau sekali 2 kali tidak curiga. Ayo. Pas lah berkali-kali curiga dia. Apa? Dia ngomong apa? Kenapa 500 terus kamu beli? Beli ini. Pas diintip ya siko yang sepiring ini untuk makan pagi. Heeh. Sepiring untuk makan sore kan. Piring itu bagi 2 kayak. Nah, Siko sewa. kan jadi 2 piring. 2 piring. Oke, 500 iya. Kalau kita beli 1.000, Ma, itu piringnya masih semua itulah. Iya. 500. Terus ya. Nah, itu pengalaman zaman kuliah dulu. Jadi memang susah sih waktu kuliah dulu. Bukan susah karena kita memang satu kekurangan biaya. Oke. Ya, karena kita juga sadar wong tua kita nguliah ke banyak anaknya. Anak. Sedangkan pencarian mau ngomong tadi bukan PNS, Iya. hanya mengandalkan dagang keliling kalangan ke dusun-dusun. Ya jadi kita maklum. Malah kawan-kawan lada motor kalau zaman Kita belum. Dak kate. Bukan belum, dah kate. Itu dak kate. Apalagi sakit dan kalau kita tidak dipinjami kawan motor. Iya. Hai kau udah macam motor katanya. Ya jadi pengalaman itu jadi pembelajaran bagi kita Oke, siap. bahwa sosial itu perlu dan penting. Itulah di organisasi itulah dibentuk ya. Salah satu pembentukan karakter di organisasi. Salah satu pembentukan karakter ketika berorganisasi. Berorganisasi, benar. Jadi kita paham. Heeh. Ya akhirnya balik ke cerita kita melok pengkaderan HMI kemarin. Waktu itu berawal dari perut lapar. Oh, jadi gara-gara perut lapar aja mel organisasi. Ada loka makan gratis. No, pikir gitu. boleh. Jalan dan feelingnya. Oke. Jadi melok lah waktu itu. Kebetulan ada kawan kita namanya Yon Coga di Ya. Palembang. Heeh. Jadi kita melok. Malam pertama, hari pertama kita ikut pengkaderan HMI. Ayo gitu. Di UIN. Enggak, di mana? Radial. Oh, radial, oke. Pikir gitu ini kuliah. Karena jadi ustadz. Iya. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Waktu itu. Karena pemahaman agama juga belum terlalu kuat. Oke, siap. Jadi melok pengkaderan itu kita dengan kawan satu pemikiran, satu visi tadi. Kita minggat baik dari pengkaderan ini. pikir Oke. gitu. Sorry, waktu itu jadwal pengkadarnya berapa lama? Seminggu apa 2 minggu? Nggak nyampe sih. Kalau baca 3 bulan. Nah, Sekitaran seminggu lah. seminggu ya. Tapi rutin dari pagi sampai sore ya. Ya pengkaderan. Oke. Jadi udah nyampe 2-3 hari lah. Jadi akhirnya kita batal. Batal. Minggat Di hari di hari kedua. hari kedua berlari. Malam juga lari.
Sorry, pengkaderan itu diinapkan. Diinapkan. Oke. Jadi malam nyetelah berlari. Lari, malam kedua tadi itu ya. Sentil aja gitu. Ah. Kan radial kan dekat dengan IP. Bahaya. Lama lagi itu nongkrong di IP. Dengan rombongan coba budak ini, budak pang. Jadi setelah itu ya kembali balik lagi kalau manfaat berorganisasi tadi. Oke. Jadi setelah saat ini, sekarang ini Baru terasa. kita baru terasa. Ngapu aku udah nyampe selesai waktu melo yang kemarin. Kalau aku sampai selesai melo pengkaderan HMI kemarin, aku bisa masuk Kami, bener. Karena udah selesai, tidak bisa. Tidak boleh. masuk. Oke, sekarang pertanyaannya. Di antara pengkaderan kemarin, siapa yang jadi yang top? Ada yang ingat enggak? Sekarang maksudnya jadi anggota dewan, jadi bupati, apa jadi menteri, apa jadi ada enggak di antara mereka tuh? Paling ada yang jadi PNS. PNS, jadilah. Banyak jadi PNS rata-rata. PNS ya? Ya, mengabdi kepada negara. Negara. Jadi mereka tidak ngambil jalur apa tadi itu benar-benar berorganisasi, justru ngambil di situ ya. Mungkin kalau yang lebih senior sih banyak sebenarnya. Banyak ya. Ada yang jadi komisioner. Komisioner. Penyelenggara. Oke. Oh. Ya, jadi banyak lah. Jadi ya itu nanti manfaat berorganisasi itu ya kita menambah wawasan, menambah jaringan itu. Oke. Ya karena dengan jaringan, dengan menambah wawasan kita bisa lebih memahami isi pembangunan, isi demokrasi yang ada di kabupaten maupun nasional. Nasional bisa bukan sebagai pengamat malah nih, sebagai pelaku ya kan. Sebagai pelaku. Oke, sip. Walaupun ya terkadang kita bisa tidak terjun ke dunia politik praktis. Saat ini. Tidak harus ya kan. Ya tidak harus. Tapi kita berkawan kalau. Berkawan kalau. Oke para kanca, nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi closing kita setelah 2 lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Masih dari Tanjung Enim, kota tujuan wisata. Para kanca silakan yang yang saat ini masih dengerin dan nonton kita di Facebook Tanjung Enim Radio. Di sesi terakhir sekitar 10 menit lagi ya ini ya Mbak produksi. Banyak sekali hal-hal yang insya Allah menjadi inspirasi kita semua para kanca. Cerita tentang organisasi, cerita tentang apa tadi Mas? Tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang guru. Lengkap nih. Narasumbernya lengkap, maksudnya ceritanya dan cerita beliau adalah cerita yang dialami. Dialami. Suka duka. Ini bukan ngarang nih. Suka duka dan perjalanan hidup. Bukan ngarang dan bukan katonyo. Ya bukan katanya. Kato kita nih Han. Kalau kita ngerasuknya. Kalau kita kerasa jadi kato kita nih Han. Oke, Mas Tata ini persiapan 2023 nanti ke mana? Apa tadi? Muktamar ya? Muktamar. Oke. Di mana pusat, provinsi. Nah, saya mau pengen tahu nih kira-kira nanti kalau ada pemilihan pemilihan kembali incumbent nih ya. Incumbent ya? Ya incumbent. Maju apa mundur? Ah. Kami ini kan bocoran juga ya kan. Jadi kita jelaskan. Kan kalau di Pemuda Muhammadiyah aturannya 2 kali menjabat atau bisa berapa maksimalnya? 2 kali menjabat bisa. 2 kali menjabat ya. Tapi kita terbatas umur.
Oke, oh jadi dua Mas ya. 2 kali menjabat atau umur yang akan menggugurkan itu ya. Oke, umur Jadi maksimal. tidak boleh ketika pencalonan umur lebih di atas 40. Pencalonan ini. Ya, waktu Oke. kita Nah Mas, mencalonkan diri. misalnya gini Mas, anggaplah dia pemilihan waktu itu dia, dia incumbent nih. Ya, Udah 40, mau maju lagi udah nggak bisa. nggak bisa. Oke, jadi periode pertama dia masih 38, Ya, berjalan waktu 40, nak maju lagi tidak boleh. nggak boleh. Oke, jadi yang menggugurkannya adalah 1 umur Ya, dan 2 kali maksimal. ya. Oke. Sebenarnya untuk maksimal 2 kali itu nggak ada aturan. Oh, Tapi ketika dia biasanya yang udah jadi ketua itu udah umur 30 ke atas kan. oke. Ya nggak mungkin lah dia 3 kali, umurnya lewat. Oh, ya kalau 3 kali 39, selesai deh. Cuman maluan pulo, 3 kali. Cara kata yang lain, Kita dalam waktu dekat ini 18 November 18 November ini. 18 November bulan depan Oke. itu akan mengadakan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo. Solo. Itu untuk muktamar itu pemilihan. Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah. Oke. Jadi setiap daerah cabang itu dikirim utusan untuk mengikuti muktamar. Oke. Insya Allah kita juga ikut berangkat tapi menjadi penggembira. Penggembira. Ya, itu agendanya untuk pemuda Muhammadiyah itu di bulan 2 2023. Pemudanya ya? Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Semarang. Di Kalimantan Timur. Oke, Kalimantan Timur. Itu pemuda ya? Pemuda. Jadi kita akan mengadakan pemilihan untuk tataran pusat itu di bulan 2. Bulan 2 2023 nanti akan terjadi pergantian kepemimpinan dari Cak Nanto. Cak Nanto itu Sekarang ini Cananto, oke. sekarang ini kalau dulu Dhanil Ansar. Dan Ansar, Simanjuntak. 2018 Muktamar di Jogja itu Cak Nanto yang terpilih. Sunanto, Cak Nanto yang terpilih sampai saat ini. Nah, berkaitan dengan apa yang diomongkan oleh Kak Anggi tadi, kita calon lagi apa tidak? Nah ini, umur kita berapa sekarang? 40. Oh pas nih ya nih. Dah baca lagi nak nyalon nih. Kita biasanya di Pemuda Muhammadiyah itu biasanya cuma 1 periode. Oh, oke. Di pemuda ya? Pemuda Muhammadiyah biasanya cuma 1 periode, setelah 1 periode gantian yang lain. Oke. Karena demi jalannya roda organisasi, roda perserikatan. Karena kalau kita terus yang jadi, kapan lagi kader nak berkembang. Benar. Jadi kita insya Allah setelah ini selesai ya. kita serahkan ke kader Adik-adik kita yang pengen jadi ketua pemuda. Oke. Karena kita nih kalau di Muhammadiyah, di Pemuda Muhammadiyah berebut dak katanya galak jadi ketua. Bukan nak maju. Bukan nak maju. Berebut dak galak. Berebut dak galak. Apalagi sistem pemilihan di Muhammadiyah ini sistem formatur. Oke. Sama kayak pemilihan ketua umum sampai ke daerah itu formatur semua. Jadi artinya peserta pemilihan itu peserta dalam artian mungkin muktamar atau muswil musda Oke. itu memilih 9 orang atau 7 orang. Itu sorry Mas, kalau formatur 7 atau 9 orang ya? Ya, Nah, di dalam- intinya ganjil. Oke, harus ganjil. Nah Mas, sorry. Kalau dalam 9 Sembilan. 7 atau 9 ini itu mereka sudah sepakat misalnya ketuanya si A, bendahara sekjen sudah sepakat. Jadi belum. belum. Oh, oke. Peserta hanya memilih 9 orang. Oke, dari sekian banyak yang dicalonkan. Oke. Misal ada yang calon ada 20. 20. Pokoknya dikerucutin jadi 9. Jadi nama nanti ditulis semua, nama-nama. Oke. Ya kita tinggal lingkarin siapa yang kita pilih. Oke. Nah setelah dapat formatur 9 orang. 9 orang ini. Itu bukan berarti nanti 9 orang itu salah satu dari suara terbanyak waktu pemilihan oleh peserta tadi belum tentu dia jadi ketua umum. Oh, nah gimana tuh lanjut ininya? Itu tergantung dengan 9 orang tadi. Kompromi lah bersembilan ini tadi. Mereka kompromi atau pemilihan di antara mereka. Baru Oh, menentukan calon ketua. gitu. Jadi istilahnya itu perwakilannya di antara 9 wong itulah. Iya. Nah, berunding lah kamu. Berundinglah kamu siapa nak jadi ketua. Ketua, nak sekjen ketua. Siapa nak jadi ketua, bendahara, sekjen. Iya. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah apakah nanti setelah terbentuk ini 9 itu semua akan diakomodir atau Diakomodir. pasti ya? Diakomodir. Jadi kompromi mereka lah. Kompromi mereka ya karena namanya perserikatan keagamaan ini Iya. tidak menonjolkan dalam artian siapa yang harus
menjadi ketua siapa. Oh aku harus menjadi ketua, kamu jadi apa? Enggak. Tidak lah. Karena demi kemaslahatan umat. Benar. Jadi bermusyawarah. Itulah tadi musyawarah. Musyawarah mufakat. Oke. Dan itu pun sampai ke tataran cabang. Ya? Kecamatan, ranting, seperti itu semua. Satu komando seperti itu. Oke, sip. Sekarang udah di penghujung nih Mas. Ya. Dari tadi kita ngobrol. Tadi mohon maaf para kancil, seharusnya kan tadi jam 14.00 kita on. Cuman sebenarnya beliau datang on time. Cuman kitanya yang prepare. Kita harus cas dulu nih alat kita tadi tuh. Habis dipakai live tadi. Agus Miftah. Gus Miftah. Jadi ya Agus Miftah ya. Dipakai. Oke. Nah sekarang Mas di penghujung acara kita ini. Saya kepengen denger statement closingnya. Tentang apa sih mau ngapain ke depan setelah tidak lagi menjadi ketua pemuda Muhammadiyah. Kemudian apa sih harapannya terhadap pemuda Muhammadiyah sendiri dan juga kepada seluruh pemuda se-Muara Enim. Tentang isi pembangunan tentang kabupaten kita, tentang provinsi kita, tentang nasional. Silakan Mas Tata. Ya, jadi kalau kita setelah purna dari pemuda Muhammadiyah, yang pasti kita masuk ke Muhammadiyah. Tetap, kebetulan saat ini kita sudah di Muhammadiyah juga. Oke. Karena di pemuda Muhammadiyah tidak ada yang namanya penasehat, tidak ada yang namanya pelindung. Itu kembalinya ke Muhammadiyah. Oke, siap. Jadi kita berkhidmat di Muhammadiyah. Terkait masalah kepemudaan, ya pemuda jadilah pemuda yang berintegritas. Pemuda yang berintegritas, oke. Pemuda yang bisa membangun karakter sendiri. Pemuda yang bisa menjadi ikon untuk perubahan dalam suatu bangsa dan negara maupun di daerah. Dan kebetulan ya sering juga nulis buat player-player. Ya kebetulan kita kan di media sosial nih aktif juga dengan nama Facebooknya atau nama Instagramnya Tahta Aljamas. Jadi sorry, Aljamas artinya? Nah, akun itu yang baru nama tanya, siapa lah aja cowok ganteng ini. Jadi kalau nama kita Tahta Amrila. Amrila, nama sesuai KTP. Ya sesuai KTP. Nama media kita Tahta Aljamas. Artinya? Artinya itu bukan masalah kita ngikut ke Arab-Araban. Bukan. Arti Tahta Aljamas, anak lahir. Anak lahir. D. Oh oke, D dulu, D. The Jamas. Oke. Anak lahir di Janmas. Oke. Sama Tahta Aljamas, Tata anak lahir di Janmas. Sama Cak Pascal. Apa dia arti Pascal tuh? Yang pasti ada palinya. Pemuda asli Lawang Gitu. Oke, jadi kita menunjukkan di mana kita berasal. Ya, menunjukkan karena kecintaan kita kepada daerah, kepada tanah kelahiran kita. Ya, kita bawa di ranah media sosial kita. Sip, keren. Agar kita bisa selalu ingat dari mana kita berasal. Oke, sip. Harapannya gimana nih? Pemuda Muara Enim secara keseluruhan. Harapannya pemuda harus bersatu. Wah. Pemuda jangan pernah mau diintervensi oleh siapapun. Oke, sip. Oke para kancil semuanya, saya Dijanggi dan juga dengan Tata dari Pemuda Muhammadiyah Muara Enim. Pamit, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, bercandanya salah, kurang berkenan. Satu pesan saya, ambil hikmah dari acara kita ngobras hari ini. Terima kasih banyak, saya Dijanggi dan Jaga. Saya Tahta Aljamas, Pastabiqul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.